لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumi. Faslun fi hukmi sholati man lahana fil Fatihah. Faslun basal menjelaskan tentang hukum sholatnya orang yang salah atau keliru dalam bacaan Al-Fatihah. Bagaimanakah ketika seorang baca Fatihahnya salah? Dalam istilah fikih disebut dengan lahnun. Lahnun itu adalah kesalahan yang merubah makna. Semisal an'amta jadi an'amtu, ya, atau an'amti, itu lahnun namanya, kesalahan yang merubah makna. Bagaimanakah status sholat orang yang demikian? Fa'in lahana, lalu jika ia lahan, salah lah. Fa'in lahana, lalu jika ia salah, fil fatihati dalam fatihah. Fil fatihati dalam fatihah, lahnan dengan kesalahan, lahnan dengan kesalahan, yuhilu yang ia merubah, yuhilu ia merubah al makna terhadap makna, al makna terhadap makna, batalat maka batal, batalat maka batal sholatuhu sholatnya, batalat maka batal sholatuhu sholatnya. Wa illam yuhilli, dan jika tidak merubah, wa illam yuhilli, dan jika tidak merubah al makna terhadap makna, wa illam yuhilli, dan jika tidak merubah al makna terhadap makna, sahhat maka sah qiraatuhu bacaannya, sahhat maka sah qiraatuhu bacaannya. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang bacaan Al-Fatihah setelahnya membaca ta'awuz. Ya, kemarin bahwasanya membaca surat Al-Fatihah dalam sholat ini adalah wajib berdasarkan ijma' para ulama dan berdasarkan nas-nas baik itu dari Al-Quran atau hadis yang saling memperjelas. Nah, bahkan mazhab kita yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab mayoritas ulama bahwasanya Fatihah itu adalah bacaan yang wajib, sehingga tidak cukup bagi orang yang mampu untuk baca Fatihah dalam sholat dia menggantinya dengan bacaan yang lain. Nah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la tujzi'u sholatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab, ya, atau dalam hadis lain la sholata illa bi fatihatil kitab. Lalu berapakah jumlah ayat dalam Fatihah? Kemarin sudah dibahas bahwasanya jumlah ayat dalam Fatihah itu ada 7. Sehingga karena 7 ini Al-Fatihah juga disebut dengan nama lain Sab'ul Masani, alias 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat ini adalah termasuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal adalah ayat pertama Bismillah sampai terakhir. Nah, dalam bacaan Fatihah kemarin juga dibahas bahwasanya wajib membaca seluruh tasydidnya. Kemarin berapa tasydidnya? Ada 14. 3 terdapat dalam Bismillah dan sisanya ada selainnya. Sehingga kalau misalkan dia tidak membaca satu tasydid saja, maka batal bacaannya, tidak sah bacaannya, sehingga kalau tidak diulangi lagi maka tidak sah sholatnya. Lalu Fatihah juga wajib dibaca secara berurutan dari ayat 1 sampai ayat 7 dan mutawaliyatan berturut-turut, sehingga jangan terputus, jangan terhenti, jangan terpotong. Kalau terputus, terhenti atau tidak berurutan maka tidak sah bacaannya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada sesuatu yang memotong bacaan Fatihah? Apakah ini termasuk ke dalam hal yang merusak atau tidak?
Nah, di sini ada kasus bagaimana kalau misalkan makmum ini ikut sujud bersama imam ketika imam melakukan sujud tilawah. Apakah itu memutus bacaan? Atau yang kedua, imam membaca amin karena makmum membaca amin ketika imam membaca amin. Atau makmum membaca rahmat ketika imam membaca ayat tentang rahmat. Atau makmum meminta perlindungan dari Allah ketika meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka ketika imam membaca tentang ayat azab. Nah, sedangkan makmum sedang baca Fatihah, apakah memutus? Kata Imam An-Nawawi, lam tanqati qiraatuhu ala ashahil wajhaini, tidak terputus. Sehingga kalau misalkan orang pas maca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, imam geus amin, waladdallin amin, maka sunat bareng amin bersama imam, dan bacaan Fatihahnya tidak terputus. Artinya kita boleh langsung melanjutkan bacaan dari yang tadi, meskipun sunatnya itu diulangi lagi sunatnya. Tapi menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat, bacaannya sah dan tidak mesti diulangi kembali. Atau misalkan melakukan sujud tilawah atau meminta rahmat atau memohon perlindungan, maka bacaan Fatihahnya tidak terputus sehingga boleh untuk dilanjutkan tanpa mengulang dari awal. Itu yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang hukum sholatnya orang yang salah dalam bacaan Fatihah. Tadi dikatakan barang siapa yang lahan dalam Fatihah dengan lahan atau kesalahan yang merubah makna, maka sholatnya batal. Dan sebaliknya, kalau lahannya tidak merubah makna, maka sholatnya bacaannya tetap sah. Ya, bacaannya tetap sah. Apa saja contohnya? Palladzi yuhiluhu, lalu yang merubah makna. Falladzi yuhiluhu, lalu yang merubah makna, mislu ayyakula, semisal ia mengucapkan an'amtu atau an'amti. Jadi an'amti duana harkatan tu nata. Tu atau ti lah duana. An'amtu. Eta kan lahan kadahna kumaha? An'amta nya, an'amta hartosna yang telah engkau beri nikmat, siratal ladzina an'amta kadahna. Ieu malah dibaca an'amtu. Jadi saya, atau an'amti atau engkau, tapi menunjukkan kepada muannas. Bidhammita dengan dhammah ta au kasriha atau kasroh ta, an'amtu atau an'amti. Au yakula atau ia mengucapkan iyyaki na'budu. Iyyaki na'budu bikasril kafi dengan kasrah kaf. Walladzi la yuhillu, dan adapun yang tidak merubah makna. Walladzi la yuhillu, dan adapun yang tidak merubah makna, mislu ayyakula, semisal ia mengucapkan Rabbul atau Rabbal alamin bidhammil ba, Rabbu, au fathiha atau fathah ba. Bidhammil ba dengan dhammah ba, au fathiha atau fathah ba. Bisa dibaca Rabbul alamin atau Rabbal alamin. Au yakula atau ia mengucapkan nasta'ini, dua nasta'ina atau nasta'ini. Bi fathin nun as-saniyati, dengan dipatahkan nun yang kedua. Bi fathin nun as-saniyati, dengan fathah nun yang kedua. Berarti nasta'ina. Au kasriha atau kasrah nun kedua. Jadi nasta'ini. Nah, tadi manakah bacaan yang lahan, ya, kesalahan yang dapat merubah makna, dan manakah contoh bacaan yang tidak merubah makna? Nah, tadi kalau yang merubah makna batal ya salatnya. Kalau yang tidak merubah makna, sahhat qiraatuhu, bacaannya tetap sah. Salatnya berlanjut tetap sah. Contoh bacaan lahnun
yang merubah makna. Contohnya adalah an'amtu atau an'amti. Harusnya an'amta, yang telah engkau beri nikmat, malah jadi an'amtu, jadinya yang telah saya beri nikmat. Kan maknanya dirubah. Kedah nama engkau merujuk kepada Allah, marah ke saya. Atau an'amti, kamu Anas perempuan, nah gitunya. Atau iyaka harusnya malah jadi iyaki, itu ngerubah. Ya, iyaki. Nah, lalu contoh yang tidak merubah makna, contohnya Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Kedana kumaha? Rabbil Alamin. Ini dibaca Rabbu atau Robba. Ya. Batal teu salatna henteu. Da eta mah teu ngarubah kana makna sah bacaanana. Sah bacaanana. Hanya saja dia wajib memperbaikinya dengan segera gitu. Segera perbaiki bacaanana. Atau nasta'inu dibaca nasta'ina atau nasta'ini. Nah, itu adalah lahnun yang merubah makna dan lahnun yang tidak merubah makna. Walau qala, dan jika ia mengucapkan, walau qala, dan jika ia mengucapkan waladdallin bidha dengan dad. Bidha dengan do. Batalat, maka batal salatuhu, salatnya. Batalat, maka batal salatuhu, salatnya, ala arjahil wajhaini, menurut paling unggulnya dua pendapat. Ala arjahil wajhaini, berdasarkan paling unggulnya dua pendapat. Illa ayyajiza, kecuali jika ia tidak mampu, anil dodi, dari dod, anil dodi, dari dod, ba'da ta'allumi, setelahnya belajar, ba'da ta'allumi, setelahnya belajar, fayu'zaru, maka dihampura, diampuni, dimaafkan gitu. Dimaafkan. Nah, bagaimana kalau walau dolin harus dibaca dengan do, ya, atau dengan to, walatolin. Ya, harusnya kan dengan dod ya. Dengan dod dia malah dibaca do atau to. Maka sholatnya batal katanya. Menurut pendapat yang paling rojih, dari dua pendapat yang paling rojih, batal sholatnya. Kecuali kalau memang tidak mampu. Itu pun kalau setelahnya belajar. Itu mampu teh karena geus ngaji. Geus ngaji sungguh-sungguh anggar we teu bisa. Ya, pahili wae antara do jeung do. Nah, maka teu nanaon, dihampura bacaan nasah. Tah anu teu dihampura mah lamun henteu daek ngaji Fatihah teu tileutik sampai ka kolot kitu we, gitunya. Maka teu sah eta mah teu dihampura. Sehingga wajibna ngaji teh gitu. Sehingga jahil atau teu nyaho teh kabagi dua kan gak hiji. Jahil atau ketidaktahuan itu terbagi dua. Yang pertama ada jahil ma'dzur, yang kedua adalah jahil ghairu ma'dzur. Jahil ma'dzur itu siapa? Jahil ma'dzur atau orang yang tidak tahu dan dihampura itu adalah mereka yang baru masuk Islam. Ya, teu nyaho sugan teh, ya. Sugan teh misalkan makan di siang hari Ramadan teh tematak batal. Aipek teh batal, tah kusabab teu nyaho anyar asup Islam, maka jahilna ma'zur, teu batal. Ya, atau jauh ti ulama, hayang ngaji teh kudu nyebrang laut, ya, mendaki gunung, melewati lembah, wah gitu tah. Eta ngaji teh jauh gitu tah. Tah maka eta lamun teu nyaho teh adalah ma'zur, sebutna jahil ma'zur. Beda carita lamun teu nyaho teh karena teu daek ngaji. Ya, eta mah henteu ma'zur, sehingga lamun nya ngalakukeun nu tadi teu sah. Contohna misalkan tadi makan pas siang hari Ramadan, aya sugan teu batal. Eta ning batal, tah eta mah teu dihampura, batal puasana. Da eta mah henteu dihampura. Nah, henteu dihampura sabab Islam tileutik keneh atau ulama di mana-mana, nah teu daek ngaji kan gitu. Itu namanya jahil ghairu ma'zur, ketidaktahuannya tidak dihampura ku agama, teu dimaafkan gitu, teu dimaklum ku agama. Artinya jahil ma'zur dengan jahil ghairu
mazur. Maka wajib na ngaji teh kitu sabab loba keneh anu kedah dibebenah khususnya dalam hal ibadah gitu nya. Kedah wajib ngaji teh gitu. Paslon pasal ngajelaskeun tentang status orang anu bacaan Fatihah henteu bener, teu alus gitu. Pabelit atau mahrajna kurang bagus itu bagaimana? Fa'il lam yuhsin, lalu jika ia tidak baik al-Fatihah terhadap bacaan Fatihah, al-Fatihah terhadap bacaan Fatihah, qara'a maka ia membaca, qara'a maka ia membaca biqadriha dengan kadar Fatihah, biqadriha dengan kadar Fatihah, min ghairiha dari selain Fatihah, min ghairiha dari selain Fatihah. Selanjutnya bagaimana kalau tidak bisa baca Fatihah atau Fatihahnya buruk misalkan, tapi bisa anu lain mah bisa, maka silahkan diganti dengan ayat Al-Qur'an yang lain tapi sesuai dengan kadarnya Fatihah. Berapa kadar Fatihah itu? Kadar Fatihah adalah hurufnya tidak boleh kurang dari 156 huruf, karena semua huruf Al-Fatihah ada 156 atau 155 tanpa memanjangkan maliki. Ini kan maliki di Fatihah bisa dibaca dua, menang maliki yaumiddin dibaca panjang atau maliki yaumiddin itu sah, boleh. Sehingga lamun dibaca maliki itu jumlah huruf 156. Lamun dibaca maliki itu jumlahnya 150. Lamun dina An-Nas itu hanya satu bacaan saja. Malikin nas, ilahin nas. Ya, hanya satu bacaan saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tidak boleh dibaca malikin nas satu-satu. Tapi Fatihah boleh panjang, boleh pendek pada lafaz maliki. Itu ya. Kalau tidak mampu, tidak bisa baca Fatihah, maka diganti dengan ayat Al-Qur'an yang lain meskipun tak berurutan. Asal kadarnya sama dengan Fatihah, yaitu minimal 156 hurufnya. Nah, sehingga kalau ayatnya 776 tapi para rendek itu gak cukup. Misalkan Yasin, Nun, Qaf, Ha, Ya, Ain, Shad, itu gak cukup karena hurufnya gak sekadar dengan Fatihah. Nah, itu adalah bacaan Fatihah. Allahu a'lam.